Hidayah lawannya dhalalah. Hidayah dapat petunjuk. Dhalalah sesat, menyimpang dari jalan petunjuk. Sekelompok anak muda duduk di pinggir jalan. Azan bersaut-sautan, mengajak, hayya 'alas shalah. Datang seorang tua menegur. Anak muda, mumpung masih muda, bisa sholat berjamaah, ayo ke masjid. Pak tua, kami ini memang disesatkan Allah. Jadi nggak usah ajak-ajak kami. Apa kata kalian? Ngawur kalian. Ini ayatnya. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah, banyak pula yang diberi hidayah oleh Allah. Apa Haji, Bapak sudah dapat hidayah? Pergilah ke masjid. Nah, kami ini memang udah disesatkan Allah, jadi kami di sini aja. Dulu orang kalau sesat, sesat aja. Sekarang sesat pakai dalil. Canggih dunia ini sekarang. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Yudhillu dhalalah. Sesat. Wa yahdi bihi katsira. Banyak pula yang diberi hidayah. Yahdi, hidayah. Kalian yang udah dapat hidayah, yang udah hijrah, yang udah ngaji, yang udah pakai jilbab, yang sudah dengar pengajian, pergilah, kalian udah dapat hidayah. Kami ini, memang udah ini jalan kami, memang kami dhalalah. Ini lagi tren sekarang. Orang nyasar pakai dalil ini memang sudah jadi, Masya Allah, tabarakallah. Memotong ayat adalah kejahatan luar biasa. Kejahatan agama. Makanya di antara doa, la taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah kami dalam agama. Musibah badan sakit masih ada obatnya. Tapi kalau sudah musibah agama, musibah pemikiran, musibah menginterpretasikan ayat mengikut hawa nafsu, na'udzubillah. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Banyak yang disesatkan oleh Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Ayat ini masih koma. Kelanjutan ayat ini apa? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Wa ma yudhillu, yang disesatkan Allah. Siapa yang disesatkan Allah itu? Illal fasiqin, orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Melihat kebenaran, mendengar kebenaran, mengetahui kebenaran, tapi tidak pernah mau tahu dengan kebenaran. Tahu kebatilan, melihat kebatilan, diam melihat kebatilan tersebar, dan ikut mendiamkan kebatilan, bahkan membuat kebatilan. Itu orang fasik. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Lalu yang disesatkan Allah yang banyak ini siapa? Fasik. Sebab fasik itu apa? Tidak mau tahu. Ceramah di YouTube ada. Tablik akbar pengajian di tanah lapang stadion ada. Kamu kenapa nggak ke masjid? Saya kalau ke masjid itu Pak Ustadz bawaannya takut. Soalnya ada keranda jenazah. Maka dibuat pengajian di mall. Dibuat pengajian di kafe. Saya bosan kalau pengajian hanya Ustadz aja yang ngomong. Dibuat dialog interaktif melalui radio. Tapi tetap juga tidak peduli. Lantas orang ini apa? Fasik. Orang yang fasik itu hukumannya apa? Kalau pencuri jelas hukumannya. As-sariqu pencuri, was-sariqatu pencuri, perempuan faqta'u aydiyahuma. Jelas hukumannya. Tapi ada hukuman mengerikan. Apa hukuman bagi orang yang fasik, yang cuek terhadap kebenaran, yang tidak mau tahu? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cerita kita ulang. Anak muda lewat, melihat orang tua lewat, melihat anak muda berkelompok. Kenapa kalian tidak ke masjid? Pak Haji, Bapak yang sudah dapat hidayah, silakanlah. Kami ini memang udah disesatkan. Kalian ini orang fasik karena tak peduli mendengar azan. Apakah selesai dengan memarah mereka? Tidak. Harus ada yang merangkul, harus ada yang mengajak, harus ada yang menunjukkan ke jalan kebenaran. Sampai kapan? Sampai sakaratul maut. Innallaha yaqbalu taubatal abdi. Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharrir.
sampai Ghargharah. Kita bersyukur pada Allah masih ada komunitas hijrah, komunitas anak muda, komunitas sehingga merangkul, mengajak dengan cara yang luar biasa. Ada pertanyaan terkait ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam sejarah kita mendengar bahwa ada nabi yang ketika berdakwah hanya mendapat beberapa gelintir umat saja. Nah, mungkin mental pertanyaannya Ustaz, sebagai seorang pendakwah atau kita yang berdakwah saat ini, ketika sudah sering kita mengajak orang untuk ke jalan hidayah, tapi kemudian yang ikut dengan dakwah kita itu masih sangat sedikit. Nah, bagaimana kita menyikapi mental kita sehingga tetap konsisten istiqomah dalam mengajak orang menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang jangankan orang yang minim sedikit ikut dapat hidayah, sedikit dapat follower dengan liker saja udah down. Jadi gimana mental? Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku seru umatku pagi, petang, siang dan malam. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menyambut dakwahku illa firara. Mereka bukannya datang, malah firara, lari. Bukan diam. Kalau diam masih lumayan, lari. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka letakkan ujung-ujung jari mereka, telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Lalu kemudian mereka tutupkan kain mereka. Telinganya dia sumbat dengan tangan. Kain jubah dia tutupkan ke wajah. Saking tidak ingin melihat, tidak ingin mendengar. Wa asarru istikbara, dan mereka tenggelam dalam keangkuhan dan kesombongan. Membaca Al-Quran meringankan beban pikiran. Membaca Al-Quran menunjukkan bahwa beban kita hari ini yang dibuli mengajak kebenaran, yang diejek di internet, belum ada apa-apanya dibandingkan yang dilakukan dan dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar dalam membimbing, mengajak umat menuju hidayah, insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.